Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore, para moms and dad. Pada kesempatan hari ini, saya dari Rumah Sakit Lira Medica ingin membawakan materi mengenai manfaat membacakan cerita untuk anak dan pengaruh terhadap perkembangan si kecil. Oke, pertama kali saya mungkin cerita basic dulu ya. Jadi awal-awal ketika saya ditawarkan untuk memberikan tema, kenapa saya memilih tema ini juga karena sejujurnya saya mau membawakan mengenai membaca ini karena ini menjadi salah satu pengalaman saya juga, di mana saya untuk anak saya itu mendidik anak saya itu dengan cara sering bercerita. Dan saya melihat begitu banyak perkembangan dari anak saya. Sehingga hal ini menjadi suatu hal yang positif sebenarnya. Jadi ini hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan cara yang sesederhana mungkin, tapi ternyata sangat-sangat berperan dalam perkembangan si kecil. Oke, slide. Ya, oke. Pertama-tama kita akan membahas dulu, karena kita berbicara mengenai perkembangan anak, perkembangan ini selalu tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada nggak sih sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Biasanya orang tua datang ke dokter anak, ke poliklinik ya selalu bertanya, "Dok, perkembangan anak saya bagaimana?" Nah, setelah ditanya perkembangan anak saya bagaimana, berat badannya gimana, Dok? Bagus nggak? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan, ini adalah mengenai growth atau bertambahnya jumlah dan sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Nah, ini yang mencakup berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, jadi ini kalau bertanya berat badan anak saya, gizi anak saya, ya ini memang berhubungan dengan pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan itu atau development, ini artinya bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Jadi ini yang nanti berhubungan dengan ada 4 perkembangan sebenarnya secara garis besar itu. Jadi ada motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Nah, ini yang biasanya ibu-ibu kalau datang, "Dok, anak saya udah 1 tahun, tapi belum bisa berjalan." Atau, "Dok, anak saya usia 2 tahun, tapi kok bicaranya belum jelas." Nah, ini yang ini yang disebut dengan perkembangan. Oke, slide. Ya, ini sekilas aja ya. Di sini kenapa saya ambil slide ini. Jadi ini menggambarkan mengenai grafik tumbuh kembang periode emas seorang anak. Nanti ini akan masuk dalam ke materi bahwa kapan tumbuh kembang seorang anak itu harus kita stimulasi, kita dukung dengan nutrisi yang tepat. Jadi, nah kalau bisa kita lihat di sini, kalau sekarang itu kan mengenai 1000 hari pertama kelahiran ya. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi pada grafik ini sebenarnya pertumbuhan perkembangan anak ini memang semuanya itu sejak dari dalam kandungan. Nah, pada grafik ini yang dilihat ini adalah warna kuning ini artinya sensory hearing. Jadi anak-anak itu banyak belajar itu dari melihat, dari mendengar. Nah, sedangkan untuk warna biru ini adalah mengenai bicara dan bahasa. Nah, di sini nanti juga akan berhubungan dengan kemampuan perkembangan bahasa, di mana anak udah mulai membuat kata, sudah mulai bertanya, sehingga proses belajar, proses berkembangnya itu akan semakin menunjang. Nah, kemudian warna merah ini adalah kecerdasan yang lebih kompleks. Nah, kalau kita lihat ini grafiknya ya, ini dari sejak dalam kandungan yang untuk melihat dan mendengar, bahkan bicara dan bahasa.
ya. Seperti kita ketahui mom and dads kan pasti apa ya, kalau waktu lagi dalam kandungan kan pasti sering ngajak, bicara ya. Nah, itu juga menjadi suatu, stimulasi. Nah, kemudian ini bertambah usia ini, nah puncak-puncaknya di usia 2 tahun ya. Jadi ini dia akan mengalami perkembangan yang semakin pesat ya. Jadi ini gambaran secara singkat mengenai tumbuh kembang periode emas anak. Oke, slide. Nah, perkembangan anak itu apa aja? Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ada, motorik kasar. Jadi kalau motorik kasar ini nanti berhubungan dengan kemampuan otot-otot besar. Jadi seperti berjalan, berdiri. Nah, kemudian ada motorik halus. Motorik halus ini nanti berhubungan dengan kemampuan, jari jemari. Nanti dia, megang sendok, megang pensil nanti ke depannya ya. Nah, kemudian speech and language ini untuk bahasa. Nah, ini yang berhubungan dengan kemampuan berbicara yang akan kita bahas lebih detail ya. Nah, kemudian tidak lupa juga harus ada untuk sosial emosional. Ini personal sosial, bagaimana seorang anak ini akan mampu beradaptasi dalam suatu lingkungan. Nah, ini semua akan mendukung kognitif seorang anak. Ya, ini juga akan adalah suatu jenis perkembangan. Oke, slide. Slide. Oke. Nah, dimensi perkembangan anak. Jadi, yang di sini mau kita tekankan adalah bahwa, dari salah satu aspek yaitu perkembangan bahasa, yang di sini kita, adalah membaca ya, yang, itu ternyata ada hal-hal yang banyak hal yang bisa kita kembangkan. Anak-anak itu, kita ingin mempunyai seorang anak yang unggul. Kita ingin mempunyai anak itu bukan cuma sekadar jago matematika, jago berbahasa Inggris, ya kan? Kita pasti ingin mempunyai anak yang punya akhlak dan moral dan baik. Sehingga perkembangan anak itu tak luput mencakup moral. Ada perilaku baik, perilaku buruk, bahasa. Nah, kemampuan bahasa ini yang akan kita tekankan. Bagaimana yang nanti ini bukan cuma sekedar berbicara, tetapi bagaimana seorang ini anak ini akan bisa membangun suatu komunikasi yang baik, bisa memahami, menyampaikan informasi dengan baik. Kedepannya ini bisa menjadi cikal bakal untuk dia belajar yang baik, ya. Kemudian dimensi anak lain ada sosial ini bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, emosional ini bagaimana dia mengendalikan amarahnya, mengendalikan perasaannya, pikiran, perilaku, ya. Nah, kemudian, gerak tubuh, ya, ini nanti berhubungan dengan motorik kasar. Nah, dalam, kehidupan seorang anak kita juga berharap tadi ya, kehidupan beragamanya ya, agamanya juga terpenuhi, sopan santun, tahu membedakan perilaku baik buruk. Konsep diri mengenai dirinya sendiri, jadi identitas dirinya, gambaran dirinya. Nah, yang nantinya, juga ada konsep intelektual atau, kognitif. Ini yang biasanya berpikir, mengingat, dan bagaimana seorang anak itu mampu memecahkan masalah atau problem solving. Oke, slide. Nah, jadi karakteristik umur perkembangan anak itu, jadi anak-anak itu ya, masa bertumbuh, masa berkembang ya. Nah, mereka ada fasenya meniru, ya. Kalau misalnya kita menirukan suara burung ya, "cit cit cit," nanti dia ikut ya. Nah, kemudian ada fasenya untuk peka, mandiri, ada memiliki harga diri, jadi ego, di mana dia yang semua harus saya, ya. Kemudian dia mulai belajar dengan menggunakan indera, panca inderanya, baik itu mata, ya, mendengar dengan telinga, sentuhan, kemudian dia akan mengulang. Anak-anak itu senang mengulang. Jadi para moms and dad jangan bosan-bosan ketika anak-anak itu akan bertanya berulang-ulang sesuatu hal yang sama. Nah, kemudian akhirnya mereka akan berkembang untuk menyukai suatu proses. Oke, slide. Nah, di pertumbuhan dan perkembangan ini ada 3 aspek kebutuhan dasar yang diperlukan anak, yaitu kita bagi ASU, ASI, dan ASA. ASU ini yang berhubungan dengan fisik biomedis ya, jadi nutrisi, imunisasi, sakit kita obatin, kita kasih rumah yang layak, lingkungan yang layak, kebersihan lingkungan, dan rekreasi. Kalau ASI ini, nanti dia berhubungan dengan kebutuhan emosi, kasih sayang, ya. Nah, sedangkan ASA ini nanti yang akan berhubungan dengan stimulasi, yang akan menjadi sebagai cikal bakal perkembangan.
Nah, nanti yang ASU, ASI, dan ASA ini harus saling melengkapi. Tidak boleh hanya satu saja. Tidak boleh hanya dengan memberikan komponen ASU, sedangkan ASI dan ASA tidak. Oke, slide. Oke, ini sedikit aja ya saya membahas mengenai, bermacam-macam kecerdasan. Ternyata kecerdasan itu ada banyak sekali, Mas and Dad. Jadi seorang anak itu apa sih yang kita targetkan dari seorang anak itu? Pintar berhitung atau, dia juara satu di kelasnya ya. Nah, sedangkan, kecerdasan anak itu bukan hanya, itu saja gitu. Jadi, kecerdasan ini ada verbal, verbal linguistik, logika matematika, visual spasial, musikal, kemudian ada naturalistik, ada gerak tubuh, interpersonal, dan intrapersonal. Oke. Nah, pada nanti perkembangan bahasa dia juga ini mungkin yang akan lebih apa untuk sebenarnya semua ini akan meningkat, tetapi interpersonal ini kecerdasan interpersonal ini ya bagaimana nanti akhirnya dia bisa mampu berhubungan baik dengan orang, memahami perasaan orang dan bahkan bisa memahami keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini mungkin sebelumnya udah pernah dibahas ya pada sebelumnya, jadi saya cuma sekilas aja ya. Oke, slide. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke itu, kita harus tahu dong tahapan perkembangan bahasa anak, karena biasanya ini yang selalu ditanyakan, "Dok, anak saya umur sekian, masih normalkah, untuk bicara, seperti ini masih, normal atau tidak?" Nah, jadi mom and dads ini harus, tahu juga mengenai perkembangan bahasa anak. Oke, di sini ya bisa dilihat 0 sampai 1 bulan, memang anak-anak ini menangis, tapi menangis ini adalah merupakan bahasa. Menangis ini adalah merupakan cara anak bercerita. Nanti kemudian dia akan ada yang bagaimana kalau lapar, udah kesel, nangisnya nanti intonasinya berbeda. Usia 2 3 bulan mulai ada keluar kata ya, koing, au, ya, respon suara dari yang lain. Jadi kalau kita cautin juga nanti dia akan lebih senang gitu ya. Usia 4 sampai 6 bulan ada yang babbling ya namanya. Jadi dia nanya mama, mama, baba, dada ya. Kemudian ekspresi juga udah mulai ada kalau kita ajak bicara anaknya sudah senang sekali ya, dia akan bisa tertawa, kita memberikan suara-suara, bunyi yang berulang-ulang dia akan senang dan tertawa. Kemudian anak juga mulai mencari sumber suara. Nah, pada, di bawah ini kalau dilihat mom and dad ya, ini saya langsung menaruh, jadi tanda bahaya. Jadi pada usia ini ya, sampai 6 bulan kalau, kita merasa ini anak saya ini, jadi pertanyaan bisa dideteksi dari awal nggak? Ya bisa gitu. Jadi kalau memang dia tidak ada bubbling dan dia tidak menoleh saat namanya dipanggil ya. Oke, untuk selanjutnya 6 sampai 9 bulan dia sudah mulai mengerti nama, mengerti benda, walaupun belum bisa mengucapkan, tapi ketika dibilang mama mana, dia sudah bisa menengok ke mama ya. Nah, dia sudah bisa ya, tidak, baik dengan geleng-geleng, angguk-angguk, atau dia malah sudah bisa mama, mama tanpa arti ya. Nah, kemudian 9 sampai 12 bulan bisa mengucapkan mama, papa, bisa tahu namanya, dan bisa melakukan perintah sederhana ya. Tanda bahayanya bila dia, tidak menunjuk, anaknya tidak menunjuk atau tidak ada ekspresi. Jadi dia tidak bisa misalnya, mau susu, tidak bisa menunjuk untuk, menunjuk ke arah meja yang ada gelas berisi susu. Oke, slide. Ya, selanjutnya 12 sampai 18 bulan ya. Jadi, di sini sekitar 3 sampai 8 kata berarti. Anak, menjawab, udah bisa menjawab gitu aja kalau katanya, mau makan, dia lebih banyak memang dengan mengangguk atau kalau dia tidak mau, dia dengan geleng-geleng ya. Kemudian dia bisa menunjuk, anggota badannya, "Dek, coba mana hidung?" Dia bisa tunjuk ini hidung ya. Nah, kemudian dia bisa mengikuti perintah, "Tolong Bunda ambilkan, maaf buku," kayak gitu. Nah, dia bisa ambil, ya. Nah, pada usia 18 bulan kata-katanya ini udah mulai bertambah pesat, ya. Tanda bahayanya kalau tidak ada kata yang berarti jadi nggak jelas, ya. Terus nggak mengoceh atau nggak meniru. Kadang-kadang kan kalau kita suka ngomong gitu, anak-anak suka ikut belakangnya. "Ya, boleh ya," nanti dia ada, "Ya," gitu ya. Jadi meniru. Yang kalau tidak ada itu berarti tanda bahaya, ya. Nah, kemudian 18 sampai 24 bulan itu jadi, ledakan bahasa. Nah, di sini, kalimat 2 kata. Jadi dalam arti begini, "Mama makan." Jadi anak ini pengen makan, tapi dia bilangnya, "Mama makan," ya. Nah, kemudian, dia sudah senang nih dengan bercerita. Nah, untuk anak-anak yang 2 tahun, kurang lebih 50% ini udah dapat mengerti kata-katanya.
Jadi tanda bahayanya kalau misalnya kalimat 2 katanya, tidak dimengerti gitu ya, atau pada usia 20 dia tidak menunjuk atau tertarik dengan benda. Jadi kalau misalnya, burung mana?" Dia nggak nunjuk. Kalau, itu biasanya kan anak-anak kalau udah umur segini, "Dek, burung di mana?" Dia tunjuk di atas ya, karena tahu memang burung terbang di atas ya. Nah, oke untuk 2 sampai 3 tahun, jadi ini semua kata sudah dimengerti orang, kalimat 2 3 kata, sudah bisa menggunakan kalimat tanya, "Apa ini, Mah?" "Ini apa?" "Itu apa?" Ya. Kemudian sudah bisa mengucapkan benda dan fungsinya ya, kalau kita misalnya, tunjuk buku, dia sudah bisa ya. Nah, kemudian bahkan, sudah bisa mengenal warna, "Ini warna apa?" "Merah," kayak terus bahkan anak-anak umur segini senang bernyanyi ya. Nah, 3 sampai 5 tahun ini sudah mulai tertarik dengan cerita dan percakapan sekitar. Kemudian sudah bisa untuk identitas dirinya. Jadi sudah bisa menyebutkan, "Halo, nama saya misalnya Budi, umur saya 3 tahun," ya. Kemudian kalimatnya sudah panjang, kata-katanya sudah lebih dari 4 kata. Jadi sudah "Mama, Mama mau makan roti," gitu ya. Nah, terus bicaranya sudah dimengerti sepenuhnya dan bicaranya sudah lancar. Tanda bahayanya ya, jadi 24 bulan, tidak ada frase bermakna, ya, 30 bulan orang tua tidak mengerti kata-kata anak, sering mengulang atau tidak konsisten ya. Oke, jadi ini, untuk tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, sekarang kita akan masuk. Jadi, berbicara ini, ya berbicara ini akan, ada 2 jadi orang yang bercerita dengan orang yang mendengar, sehingga hal ini akan membentuk suatu komunikasi. Nah, komunikasi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu bicara dan bahasa. Nah, komunikasi ini adalah proses bertukar informasi dan ide. Jadi, terus kemudian ada pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, dan komunikasi ini dikatakan efektif bila pesan ini tersampaikan dengan baik. Jadi kalau saya bilang, "Tolong ambil tas," dan yang mendengarkan itu mengambilkan tas, berarti pesan ini tersampaikan dengan baik. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi, komunikasi ini ada terdiri dari 2 komponen bicara. Nah, bicara ini adalah ucapan, ujaran yang dihasilkan dari suatu proses dalam bentuk kata atau kalimat. Nah, sedangkan bahasa itu adalah isi dari yang kita ucapkan. Jadi itu, dalam bentuk kita ucapkan bicara, bisa ditulis, dibaca, dan dimengerti. Nah, rangkaian uca rangkaian ujaran yang terstruktur ini akan punya arti, kemudian bisa dipresentasikan seseorang atau sesuatu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga, akan membentuk suatu komunikasi, ya. Nah, komunikasi ini dia dibagi menjadi 2, verbal dan nonverbal. Kalau verbal itu yang bicara, sedangkan nonverbal ini menggunakan bahasa tubuh ya, ekspresi, tatapan mata, dan gerakan atau gestur. Oke, slide. Nah, bahasa. Bahasa ini sendiri, dibagi menjadi 2, yaitu reseptif dan ekspresif. Nah, bahasa reseptif ini artinya adalah kemampuan memahami pembicaraan atau gestur orang lain. Nah, pada anak-anak di tahap-tahap awal usianya ya, itu mereka lebih dominan reseptif ya. Jadi untuk mengutarakannya belum, tapi dia mengerti. Jadi misalnya, "Dek, pipi mana?" Dia tunjuk pipi. Ini berarti komponen reseptifnya baik ya. Nah, kemudian, bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif ini adalah kemampuan membuat pesan yang dimengerti orang lain. Nah, ini yang akan keluar dalam bentuk kata. Ini akan keluar dalam bentuk kemampuan berbicara. Oke, slide. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat membaca untuk anak usia dini. Eee, ada begitu banyak ya manfaat membaca untuk anak usia dini. Pada waktu saya ingin membuat slide ini sebenarnya, secara tema kelihatan sederhana, tapi sebenarnya ini sangat kompleks karena masalah membaca ini, untuk perkembangan saya mencoba ambil untuk secara umum ya, dalam arti ini perkembangan. Kita tidak akan masuk untuk ke masalah gangguan-gangguan bahasa ya. Jadi, apa aja sih, kenapa sih membaca itu kan bosen ya, membaca itu ya cuma baca,
Emang membaca itu menyenangkan? Nah, nanti kita akan kupas satu-satu. Jadi, manfaat membaca di sini, satu, bisa membangun bonding, kemudian bisa membangun kognitif, bisa melatih imajinasi anak. Ya, yang keempat bisa mengenalkan alfabet ya. Kemudian anak bisa menambah rasa ingin tahunya dan otomatis anak ini akan mulai suka dengan buku sehingga bisa mengenalkan buku. Nah, anak yang membaca, anak yang rajin diajak bercerita ini akan membantu perkembangan komunikasinya yang baik. Nah, dan yang akhirnya kita bisa menumbuhkan minat baca dari seorang anak. Oke, slide. Di sini kita akan membahas satu-satu. Jadi, kenapa sih membaca ini bisa membangun bonding? Nah, membaca ini membangun bonding karena adanya kualitas waktu antara orang tua dan anak, ya kan? Di mana ternyata dengan bercerita, dengan membacakan cerita, ya, anak itu bisa terbuka. Terbuka ini dalam bentuk pertanyaan. Ini apa mama? Oh itu, binatang gajah. Oh kalau gajah badannya besar. Nah di sini akan terjadi suatu komunikasi, hubungan, orang tua dan anak akan semakin dekat, anak akan sering bertanya ya, kemudian dia pasti akan membangun kognitifnya, sehingga akan membangun daya nalarnya, logikanya ya kan. Nah dan dengan membaca ini ada hal yang penting, yang, digunakan bersamaan ya. Jadi membaca bukan cuma sekedar baca pada suatu hari tapi, bisa melatih panca indera yang lain dengan melihat ya, menggunakan mata, mulut berbicara, dan pendengarannya digunakan. Nah, dengan membaca ini anak-anak bisa terlatih imajinasinya. Anak-anak yang melatih imajinasi anak-anak ini akan meningkatkan kreativitas anak, ya. Slide. Oke. Nah, ini biasanya nih mengenalkan alfabet ya. Jadi pada manfaat membaca yang lain yaitu mengenalkan alfabet. Biasa kan orang tua tuh ribut ya kalau misalnya, "Ya anak aku udah umur segini belum tahu baca," gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari hal yang bercerita ini, dari hal membaca yang sederhana ini bisa untuk mengenalkan alfabet. Maaf bisa kembali dulu ke slide 15, mengenalkan alfabet. Oke, terima kasih. Nah, kemudian eee, membaca ini juga bisa menambah rasa ingin tahu ya. Jadi bisa melatih anak ini menjadi kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang besar ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengenalkan buku sehingga anak-anak ini menjadi tertarik dengan buku, menjadi tertarik dengan membaca buku. Dan ini akan menjadi awal pembelajaran buat anak. Ya, kita ketahui sekarang ya sekolah pembelajaran jarak jauh ya banyak keluhan-keluhan, anak tidak mau memperhatikan, anak ah susah deh kalau sama mamahnya suka malah main-main. Nah, padahal sebenarnya kita juga bisa melatih anak ini atensinya, menyimaknya ini dengan membaca ya. Oke, slide. Nah, kemudian yang paling penting adalah melatih komunikasi. Komunikasi ini suatu fondasi ke depannya, komunikasi ini. Anak akan belajar komunikasi, anak mampu mengutarakan keinginannya, anak berani mengungkapkan iya dan tidak ya. Anak sehingga eee, an ini juga komunikasi ini juga bisa menjadi interaksi antara orang tua dan anak ya. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah menumbuhkan minat baca. Otomatis anak-anak yang sudah kita biasakan dengan bercerita dan membaca ini akan lebih tertarik pada buku dibandingkan gadget dan TV ya. Sekarang kemajuan teknologi semakin canggih dan gadget dan TV tidak bisa kita pungkiri juga menarik perhatian anak ya. Sedangkan kita semua tahu bahwa ada faktor negatif dari penggunaan gadget dan TV. Nah, diharapkan dengan membaca ini kita dapat mengurangi ketergantungan anak dengan gadget dan TV. Oke, slide. Oke. Nah, saya mencoba mencari-cari mengenai, gimana sih, bahwa sebenarnya, membaca ini
sebenarnya bisa sangat baik untuk otak, ya. Seperti kita ketahui, otak ini merupakan komponen yang rumit. Segala semuanya itu ada dalam otak. Nanti ada yang masalah pendengaran, komunikasi, itu semua diatur sama otak, ya. Nah, karena otak ini merupakan komponen yang rumit, sehingga otak ini juga, menjadi suatu fondasi penentu kecerdasan seorang anak. Nah, di sini yang mau kita tekankan adalah bahwa dengan membaca, eee, membaca ini akan melibatkan banyak panca indera. Nah, di situ kita lihat ya, banyak panca indera itu melihat, berbicara, ya, mendengar, dan sentuhan. Sentuhan ini yang atau menunjuk gambar, ini yang tidak terjadi bila anak menggunakan gadget atau TV, ya. Nah, di mana kalau kita lakukan hal ini pada golden age, pada periode emas seorang anak, ini akan menjadi suatu fondasi kecerdasan anak nantinya, ya. Oke, slide. Nah, di sini saya mengambil, bercerita. Jadi, karena kita materinya adalah bercerita. Jadi, apa sih bercerita itu? Atau ya bahasa ininya storytelling ya. Jadi, bercerita ini, kalau kita namanya bercerita ini pasti akan terbentuk suatu komunikasi, ya kan? Karena ada orang yang bercerita dan ada orang yang mendengarkan cerita. Ketika suatu komunikasi dua arah ini terbentuk, nah, ini akan muncul ide-ide, imajinasi ya. Nah, apalagi untuk seorang anak. Nah, seorang anak ini ketika kita ajak bercerita, kita ajak berkomunikasi ya, dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan, rasa ingin tahu. Wah, kalau udah muncul-muncul pertanyaannya, kita akan melihat, wah luar biasa ya, anak-anak itu ternyata begitu hebat diciptakan dengan kepintarannya, ya. Nah, kemudian apalagi yang akan manfaat dari bercerita ini? Ini anak akan menjadi mendengar aktif, ya kan? Nah, jadi berbahasa dengan mendengar aktif ini, ternyata ini manfaatnya akan mengembangkan kemampuan literasi anak. Ya, literasi anak ini nanti yaitu berbicara, ya kan, mengenal huruf apa, bentuk semua ya. Nanti ini memang semuanya akan mengarah kepada kecerdasannya. Oke, slide. Slide. Nah, ini adalah, saya ambil ya. Jadi the power of storytelling and the brain, sorry. Jadi di sini saya, mencari-cari ya, bahan, eee, apakah memang membaca itu benar-benar bisa menarik. Nah, membaca itu ternyata sangat menarik untuk di otak kita. Jadi, ketika kita membaca, disertai ketika kita bercerita, ya, begitu banyak fungsi otak yang bekerja. Kita bisa lihat di sini ya, language, proses bahasanya bekerja, terus kemudian kemampuan berbicaranya, terus kemudian untuk visualnya ya, dia bisa melihat bentuk, warna, ya, bahkan memorinya ya, nah masih banyak, begitu banyak komponen otak yang bekerja. Nah, kenapa, berbicara atau bercerita ini dengan membaca ini bisa menarik? Karena ternyata ada hormon-hormon yang bekerja, yaitu ada dopamin, kortisol, dengan ada oksitosin. Kenapa? Nah, itu bisa meningkatkan hormonal. Jadi kalau dopamin ini kan seperti, dia berperan untuk, emosional. Jadi kalau misalnya kayak, bercerita sedih atau kita membaca suatu cerita sedih, maka kita pun akan terhanyut dalam cerita itu dan mungkin kita juga akan bisa merasakan sedih, ya kan? Nah, kemudian, hormon saja itu kortisol. Nah, ini, juga akan meningkatkan untuk perhatian dan memori. Nah, ini, dengan kita bercerita ya, dengan kita meningkatkan kemampuan membaca, atensi seorang anak ini akan meningkat. Sehingga seharusnya anak yang sudah mulai masuk ke usia sekolah, ya apalagi kalau pembelajaran sekarang ini ya, tidak ada lagi, nggak mau nyimak, saya kemana, anaknya kemana, nggak bisa diem ya. Padahal sebenarnya kalau kita latih, ini juga bisa meningkatkan kemampuan atensinya. Nah, kemudian oksitosin ya, karena oksitosin itu jadi akan muncul suatu empati. Nah, kemudian bahkan akan terjadi suatu hubungan ya, bahkan antara yang bercerita dengan si pendengarnya sehingga terjadi suatu ikatan atau bonding ya. Oke, slide. Nah,
Sekarang bagaimana kita mengoptimalkan perkembangan bicara dan bahasa anak? Sebenarnya sederhana kuncinya itu. Stimulasi yang sering kita bikin yaitu rajin berbicara atau rajin berkomunikasi dan membacakan cerita, ya. Nah, kalau mau bilang kapan kita harus memulainya? Ya sejak dalam kandungan kita dengan rajin berbicara kepada anak, itu bisa kita lakukan. Di mana kan repot, Dok, kalau misalnya bawa buku kemana-mana kayak perpustakaan berjalan, sebenarnya, bercerita ini kan, justru, membutuhkan improvisasi yang banyak ya. Kadang-kadang kita tidak perlu membawa buku, kadang-kadang kalau anak-anak itu kan kita suka bawa mainannya, kita bisa gitu menggunakan mainannya. Jadi itu bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun ya. Pada waktu sebelum tidur juga kita bisa, bercerita ya. Nah, ceritanya seperti apa? Saya nggak bisa bercerita, Dok, saya nggak pintar bercerita. Padahal sebenarnya cerita ini sederhana aja. Kita tinggal bercerita apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan, misalnya ya, "Dek, hari ini, bagaimana kalau kita membuat kue?" Gitu ya, kita mulai bercerita. "Dede mau kue apa?" "Coklat, Mama." Anaknya respon, "Oke, nanti kita taburin apa ya di atasnya?" "Kue coklat." "Oh, kita taburkan." Nah, ini. Jadi, apa aja tuh sebenarnya bisa kita, bercerita gitu. Jadi nggak harus selalu, "Dok, saya tuh nggak hafal dongeng-dongeng, saya tuh nggak tahu cerita ini." Jadi, sebenarnya hal-hal yang dilakukan sehari-hari pun itu bisa kita, menjadikan cerita. Nah, nantinya ini akan menjadi bekal perkembangan, dalam berbicara dan berbahasa. Nah, sedangkan membacakan cerita, seberapa jadi apa aja sih ya ini, untuk membaca cerita emang pentingnya di mana sih, Dok, gitu. Jadi, bercerita ini bisa meningkatkan kosakata, ya kan? Kalau misalnya anak-anak yang rajin diceritakan sama mom and dads, jadi biasanya nanti dia tiba-tiba akan bisa mengucapkan kata-kata, "Loh, kok si Dede udah bisa ngucapin kata itu ya?" Gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah hasil dari stimulasi dengan kita membacakan cerita. Nah, harus diingat juga bahwa anak-anak ini tertarik dengan, cerita bersajak nih bukan berarti kita harus kayak seperti puisi ya, tapi sebenarnya dia dengan berirama, ada intonasi naik turunnya ya. Nah, kemudian, saat membaca itu kita sebaiknya, ini apa namanya, menunjukkan gambar ya atau mungkin bisa kita sebutkan ya. Jadi, contoh ya di sini, jadi ya kita lihat sini ada suatu buku ya untuk anak-anak. Jadi kalau membaca cerita itu bukan cuma gini, pada suatu hari seorang dan. Jadi misalnya ini adalah gambar sederhana ya. Jadi ini adalah makan ya, ini piring. Kita bisa loh dengan ini, "Wah, ini, mau makan ya nanti kita. Dede mau pakai piring yang gambar," sorry, misalnya gelas warna kuning. Wah, bagus ya. Gelasnya ada gambar apa? Oh, ini ada gambar si Majiro. Nanti Dede pengen makan apa? Apa nasi? Oh, kalau nasi itu warnanya putih. Nah, ini dengan menunjuk gambar ini, anak-anak pada periode usia tertentu, anak-anak itu lebih tertarik dengan gambar. Sehingga memang tekniknya itu disesuaikan dengan usia, nanti kita menunjuk gambar. Jadi bukan anak duduk di situ aja, dengarkan, kita membaca. Jadi tidak seperti itu ya. Oke, slide. Nah, untuk simulasi bicara ini jadi sebenarnya ini, apa, jadi sebaiknya kita harus, seperti apa, jadi ya dengan mematikan TV dan gadget, ya. Nah, kalau, kita berbicara, TV nyala, apakah anak-anak akan mendengarkan kita? Tentu tidak, karena TV, gadget ini ada, hal yang akan menarik, yaitu dari, cahayanya. Pantulan cahayanya ini akan membuat seorang anak itu tertarik dan akan malah mengarah ke TV atau gadget, sehingga mungkin orang tuanya nggak dengar, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gunakan bahasa yang benar. Gunakan bahasa yang benar ini dari awal. Jadi bukan karena anak ini masih kecil, biasanya kalau anak, masih ini ya, ibaratnya cucu cucu, meminta cucu. Jadi kita juga, "Oh iya nanti ya Bunda ambilkan cucu." Bukan. Jadi ketika anak bilang, Mama cucu," kita akan selalu mengucapkan dengan bahasa yang benar. "Oh iya, Bunda ambilkan susu ya, Dede mau minum susu," gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang mungkin apakah kita sering memberikan anak-anak ini kesempatan berbicara. Jadi, mungkin seperti ini.
Kalau kita ingin didengarkan, maka kita harus bisa mendengarkan orang lain. Kalau kita ingin didengarkan anak kita pun harus mendengarkan anak kita. Nah, bagaimana kalau anak kita ini? Maka kita berikan kesempatan anak bicara. Kadang-kadang anak itu, "Mama tadi gini 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 gini." Kita dengarkan, diam dulu. Jadi jangan baru gini gini gini. "Bukan, Dek, Dede tuh salah gini 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 gini." Nah, sehingga nanti itu komunikasinya tidak akan terjadi, si anak itu akan merasa kesal, "Aku belum selesai ngomong," gitu. Tapi kalau kita dengarkan, "Mama gini 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 gini," kadang-kadang kita hanya perlu dengan begini, "Oh iya, Mama mengerti." Si anak itu udah senang sekali dan dia sudah merasa sangat dihargai. Nah, kemudian baru kita mulai masuk dengan berbicara sehingga komunikasi ini akan terbentuk komunikasi yang efektif. Nah, ini menjadi salah satu cara stimulasi untuk bicara. Nah, pertanyaan pilihan. Pertanyaan pilihan misalnya ya kita selalu memberikan 2 pilihan ke anak-anak. Jadi jangan kalau misalnya tanya, "Dede mau makan apa hari ini?" Gitu. "Ayo cepet jawab mau makan apa." Bukan, misalnya, "Dede, sayurnya mau apa? Brokoli atau mau wortel?" Ya. Nanti dia nunjuk, "Oh, Dede mau wortel." Kalau yang sudah bicara dia akan mengatakan, "Wortel, Mama." Gitu ya. Kemudian kita dapat melakukannya dengan bermain kartu karakter. Nah, di sini kita ada contoh ya. Nah, jadi ini adalah kartu karakter. Ya, tadi saya udah bilang kalau anak-anak biasanya yang anak-anak 1 tahun ke atas itu mereka senang dengan gambar. Wah, lihat Dek, ini pesawat. Kalau pesawat dia terbang. Wuing, ya. Nih, tuh pesawatnya terbang ya. Sehingga anak ini akan tertarik dan akan terekam. Oh iya, yang itu yang di atas itu namanya pesawat ya. Kemudian hal selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan bernyanyi, ya. Kita harus bersyukur bahwa kita ini sebenarnya mempunyai banyak nyanyian-nyanyian sederhana dan menarik anak, ya. Balonku ada 5, angka kita sebut 5, rupa-rupa warnanya, ya. Merah, hijau, kuning. Jadi udah ada kita belajar warna hijau, kuning. Nanti si anak udah mau ikut ning, jau, bu, ya. Nah, kemudian yang terakhir ya tentu saja dengan membacakan buku atau mendongeng, ya. Oke, slide. Slide. Ya. Nah, bagaimana sih cara membaca itu yang baik? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau membaca itu, "Dok, kita udah kok coba mendongeng ke anak, tapi anak nggak tertarik." Ya, kalau kita bacanya kemudian di suatu pagi, Rara dan Riri pergi nah, membaca itu ada istilahnya itu tekniknya read aloud atau membaca nyaring. Membaca nyaring ini bukan berarti membaca berteriak-teriak, bukan. Tapi sebenarnya membaca nyaring ini, jadi, kita menggunakan intonasi, ada naik turunnya ya, ada, volumenya besar, kemudian pelan gitu ya. Nah, apa aja memang, apa aja sih manfaat dari membaca nyaring ini? Ternyata ya sama, kembali lagi, ini sebenarnya semua basicnya kembali ke manfaat dari membaca. Menambah kosakata, bisa menstimulasi imajinasi otak, cara baca yang baik, ternyata bisa menjadi fondasi anak untuk cara baca yang baik ya. Kemudian bahkan bisa menjadi kegiatan yang seru buat anak-anak ya. Dan yang paling penting adalah sebagai penunjang siap baca tulis. Ini kan yang kemudian orang tua mengharapkan, anak saya udah bisa nulis, anak saya udah bisa baca ya. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan dia mengetahui perbedaan kata, ini akan lebih kompleks, ini literasi ya, susunan kalimat, fungsi tanda baca, dan bentuk-bentuk benda atau huruf. Wah, begitu kompleks ternyata ya manfaat-manfaat dari membaca ini. Oke, slide. Nah, cara berkomunikasi dengan anak. Kita yang ini mau saya tekankan di sini. Jadi, dengar sambil menatap mata anak, ya. Biasanya orang tua cuma kayak gini, contoh nih, misalnya ini kita pakai Simajiro ya, taruhlah anak-anakan saya. Nah, jadi anaknya lagi di sini, kitanya ke sana, "Simajiro, ambilin bukunya." Jangan harap anaknya mau mendengar, tetapi kita ketemu dengan anaknya, duduk sama tinggi atau kita jongkok. Gunakan tatapan mata. Nah, anak itu akan melihat apa yang dia lihat. Dia akan melihat bibir kita berujar ya, dan dia akan
lebih mengerti dengan menggunakan panca inderanya dari mata dengan pendengaran ya. Sehingga ini juga dengan menatap mata anak akan menumbuhkan rasa percaya dan nyaman dari anak ya. Kemudian berikutnya adalah dengarkan dengan hati. Jadi di sini saya ini dulu saya. Mendengarkan dengan hati maksudnya apa? Jadi kita mendengarkan anak itu sampai selesai bicara. Tadi yang udah saya ucapkan ya. Jadi ketika anak baru mau mengatakan, tapi mama saya tidak mau makan ini, kita nggak bisa, kamu harus makan. Nah, si anak itu merasa tidak didengar, si anak itu merasa tidak diperhatikan, ya, sehingga ya kita jangan harap anak itu nanti ke depannya akan mendengarkan kita. Nah, tapi kalau kita sering mendengarkan anak, kita memberikan anak ini kesempatan, maka kelak anak ini akan menjadi pendengar yang baik. Sehingga kalau kita bilang, kita memberikan suatu Dek, yang baik adalah seperti ini, anaknya akan menyimak sehingga akan bisa nurut, ya. Nah, kemudian gunakan intonasi yang pas, ya. Nah, tadi saya bilang kan, jadi menggunakan intonasi naik turun intonasi ini mempengaruhi. Karena contohnya ternyata intonasi yang tinggi ini terdengarnya akrab, bersahabat. Intonasi yang tinggi ini bukan marah-marah ya. Kamu tidak boleh gini, bukan, tapi pada suatu hari ada seekor singa. Wah, nah itu kan ada intonasi yang tinggi ya. Sehingga si anak ini tertarik. Apa itu ya? Jadi dia melihat ya. Nah, kemudian kalau intonasi yang rendah itu lebih ke berwibawa ya, lebih ke ini. Nah, ini juga ternyata mempengaruhi dalam berkomunikasi. Nah, kemudian menggunakan kalimat yang sederhana sesuai usia. Jadi saya selalu mengulang-ulang ya di praktek ya bahwa berbicara dengan anak itu bahasanya jangan tinggi-tinggi ya. Jadi misalnya kita ingin mengajarkan anak itu merapikan mainan, ya. Kita tidak perlu mengatakan kepada anak, "Dek, kamu tuh harus merapikan mainanmu, kamu tuh harus belajar bertanggung jawab dari kecil, kamu tuh harus disiplin dari kecil." Anak itu tidak ngeh, ya kan? Jadi nanti kita mungkin misalnya gini, "Dek, tolong rapikan mainan biar singahnya tidak hilang mainan singahnya." Gitu. Anak mungkin lebih mengerti, ya. Oke, slide. Nah, ini ya, jadi faktor keberhasilan tadi ya, jadi ada kalau ini dipakai semua bersamaan, jadi visual 55% ya, kemudian vokal ya, itu nada, volume, intonasi, kecepatan berbicara juga ya, jadi jangan cepet-cepet aja, mau cepet-cepet nih udah ngantuk gitu ya, sehingga si anak tidak bisa menangkap apa yang kita bicarakan ya. Dan 8% tuh isi pesan. Ternyata hambatan dari komunikasi itu karena anak tidak menangkap pesan. Karena kita bicaranya cepat-cepat, karena kita bicaranya data, sehingga anak tidak menangkap pesan itu. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang efektif. Slide. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor pengembangan bahasa, saya bagi menjadi 2 ya. Jadi, perkembangan bahasa ini bisa menjadi masalah bila memang ada faktor organ maupun non-organ. Kalau organ ya memang ada masalah di mata, telinga, otak, dan mulut ya. Kita ketahui bahwa panca indera itu memegang peranan penting ya. Jadi ibaratnya untuk masuk suatu, pesan itu ya harus kita tangkap dulu dengan mata, kita dengar dengan telinga ya, bahkan mungkin kita rabah dengan kulit ya. Nah, kemudian akan dikelola di otak. Ini ada satu proses di otak untuk dikelola sehingga akhirnya akan keluar menjadi suatu bahasa ya. Nah, ada juga faktor non organ. Jadi itu biasanya atensi atau perhatian, lingkungan yang tidak mendukung dan motivasi. Nah, sehingga bila anak-anak mengalami masalah, perlu pendekatan multidisiplin. Jadi bukan hanya dokter anak saja, ada psikolog ya, rehabilitasi medik dan bahkan THT ya. Oke, slide. Nah, ini yang ingin saya gambar ini saya masukkan. Jadi membaca dari kita membaca sejak anak itu masih bayi, itu ternyata mempunyai banyak keuntungan ya. Jadi bisa menjadi suatu tahap dalam kemampuan membaca nanti di sekolah ya, kemudian yang membangun vocabulary atau perbendaharaan kata dan bahkan bisa membuat bonding antara orang tua dan anak dan
otomatis akan menstimulasi kognitifnya, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa ya, dan bahkan memorinya ya. Begitu banyak ternyata manfaatnya. Slide. Oke, ini sih tahapan perkembangan membaca anak usia dini. Jadi di mana tuh, ada magical stage. Jadi anak itu belajar mulai dari buku. Jadi dia, anak-anak itu senang ya melihat hal-hal yang menarik dari saya udah siapkan, kemudian, kita pakai buku. Jadi buku itu kita bisa menjadikan sebagai media untuk menarik anak itu, ya. Nah, sehingga akhirnya kemudian anak itu akan mulai berpikir nih, bahwa buku itu penting. Setelah dia berpikir, menarik dan dia jadi suka. Kalau dia udah suka, nah kemudian anak itu akan senang memberi makna di gambar bukunya, kemudian dia akan mulai bermain peran atau berpura-pura membaca, seolah-olah membaca ya. Kemudian anak itu akan memandang, jadi intinya membaca itu menjadi bagian dari dirinya ya. Nah, kemudian sehingga akhirnya anak ini akan tahap ke independent reader stage. Jadi dia ke tahap dia akan memang senang membaca anak ini. Oke, slide. Nah, ini adalah cara ya udah saya jelaskan tadi, mungkin ini sama kurang lebih sama di slide selanjutnya. Oke, jadi ini tips-tipsnya ya. Baca perlahan ya. Anak-anak itu fokusnya sebentar. Jadi, Dek, bukan seperti ini. Dek, perhatikan dong, perhatikan dong. Tapi kita bacalah perlahan. Kalau kita bacanya mari kita makan bermacam-macam buah. Nah, ya, si anak juga nggak bisa nangkep, ya. Nah, kemudian gunakan buku yang ada gambar atau bentuk sehingga anaknya bisa lebih fokus. Awal fokus anak itu melihat dari gambar-gambar. Oh, nih apel. Apel warnanya merah, manis rasanya, ya. Nah, ini sambil kedua adalah tunjuk dan sebutkan. Jadi bukan cuma berbaca begini, tetapi kita menunjuk. Sehingga si anak menggunakan visualnya untuk melihat, oh iya, apel warna merah, ya. Nah, pakai barang-barang yang familiar. Jadi jangan yang terlalu yang tidak dikenal sama anak-anak. Biasanya kalau anak-anak usia dini, anak-anak usia 1 tahun ke atas, mereka senang dengan binatang-binatang atau buah-buahan, ya. Nah, kemudian sambil kita bercerita konkret. Jadi cerita konkret itu ya memang ini dengan sehari-hari. Misalnya, oh Dek itu lihat tuh ada kucing, kucing suaranya miau. Tadi kita lihat kan kucing di depan rumah. Nah, contoh seperti itu. Kemudian variasi nada dan ekspresi ya, itu akan membuat anak lebih tertarik ya. Itu akan bisa membedakan masalah emosi, jadi yang kita bisa memperlihatkan yang senang dengan yang sedih ya. Nah, kemudian lakukan ini sebagai rutinitas. Jadi bukan cuma karena misalnya ada tugas atau apa terus kita membaca, tapi misalnya dengan sering bercerita sebelum tidur ya itu menjadi suatu rutinitas. Cari buku yang sedikit tulisan, jadi jangan yang banyak-banyak tulisan. Anak-anak usia dini itu lebih senang yang gambar ya. Nah, nanti semakin bertambah usia ini bacanya akan mulai lebih panjang dan dia akan lebih banyak ke tulisan. Nah, setelah membaca jangan lupa kita berdiskusi gitu. Kita mengulang, kita bertanya sehingga kita bisa melihat pemahaman dari anak ini. Kalau anak ini untuk anak yang udah lebih besar dia mampu menceritakan kembali, maka apa yang kita sampaikan ini itu sudah tersampaikan dengan baik. Oke, slide. Slide. Oh ya, ini di-skip aja slide. Saya rasa sudah terakhir sampai di tips ya. Jadi itu adalah tips sekaligus menjadi penutup dari materi saya ya. Ini adalah anak-anak yang dididik dengan membaca ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Gian. Terima kasih Dr. Saning. Wah, luar biasa, Dok. Ini panjang banget, tapi bener-bener lengkap banget gitu loh. Tadi dari tumbuh kembangnya, terus juga kita ngebahas bahasa juga. Terus tadi bener-bener lengkap banget untuk yang membacakan cerita ini gitu loh. Bener-bener speechless. Wah, gila ya. Ternyata tuh manfaat membaca tuh banyak banget. Dan kayak dimulainya itu bener-bener dari baby ternyata ya. Nih, di sini tuh banyak banget pertanyaan, kapan sih dimulainya? Ternyata dari baby itu udah bisa dimulai ya.
untuk membacakan, Dr. Sally. Oke, terima kasih banyak Dr. Sally, ini benar-benar lengkap banget, dan mungkin Moms and Dads nih langsung saja bisa tanyakan di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat nih kalau ingin bertanya. Namun nanti sambil dipilih juga oleh tim kita nih, kira-kira pertanyaan yang mungkin bisa mewakili Moms and Dads, kita akan menginformasikan dulu nih tentang Kodomo Challenge kembali. Tadi Dr. Sally juga udah beberapa kali nih nunjukin mainan-mainan dari Kodomo Challenge ya. Dan perlu Moms and Dads tahu nih bahwa Kodomo Challenge memang menyediakan yang namanya picture book ya. Jadi sangat mempermudah Moms and Dads banget nih kalau misalnya mau ngasih atau mau bercerita kepada si kecil nih. Karena di dalamnya pun juga benar-benar bisa banget untuk diceritakan kepada si kecil, ya kan? Ini menarik banget sih picture book-nya. Oke, Moms and Dads, saya ingin menginformasikan nih tentang Kodomo Challenge. Sambil Moms and Dads tanya ya di kolom Q&A, nanti kita akan membahas kembali bersama dengan Dr. Sally nih. Jadi sambil dipilih-pilih sama tim Kodomo Challenge kita, jadi nanti Moms and Dads bisa langsung di kolom Q&A bertanyanya. Oke, Dr. Sally, saya pengen menginformasikan terlebih dahulu ya tentang Kodomo Challenge. Oke, Moms and Dads, tadi kan di awal saya udah menjelaskan sedikit nih tentang Kodomo Challenge, tentang paket Kodomo Challenge bahasa, ya kan, di mana fungsinya untuk menstimulus perkembangan bahasa anak. Tadi bisa diinformasikan juga ya dari Dr. Sally nih, kalau misalnya salah satu manfaat membaca adalah bisa mengurangi yang namanya speech delay juga. Nah, di sini saya pengen menginformasikan nih tentang kelebihan-kelebihan apa aja sih dari Kodomo Challenge, dari kenapa Moms and Dads nih perlu banget nih memiliki paket Kodomo Challenge bahasa ini untuk si kecil di rumah. Kelebihannya apa sih? Yang pertama coba kita lihat ya. Kelebihannya apa dari paket Kodomo Challenge? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama, disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Jadi Moms and Dads kan kadang-kadang ada ya mainan ternyata bukan untuk usia anaknya nih, dan mungkin kesulitan untuk anaknya mempelajari mainannya. Nah, oleh karena itulah paket Kodomo Challenge ini memang didesain khusus sesuai dengan usia anak. Jadi Moms and Dads nggak perlu takut lagi nih mainannya kesulitan atau mungkin kemudahan atau mungkin juga mainannya cepat bosen nih untuk si kecil, karena memang mainannya sudah disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak pada usia tersebut. Nah, yang kedua apa sih kelebihannya? Ini yang kedua, diteliti dan dirancang oleh para ahli. Seperti yang kita tahu ya Moms and Dads, bahwa paket Kodomo Challenge ini berasal dari Jepang, di mana merupakan produk prasekolah nomor 1 dari Jepang, dan sudah 30 tahun juga nih di Jepang untuk Kodomo Challenge. Jadi Moms and Dads nggak perlu ragu lagi untuk mainan-mainannya, karena memang sudah diteliti sedemikian rupa dan memang sudah disesuaikan dengan usia anak nih. Nah, yang ketiga apa sih kelebihannya? Kelebihannya tentu nih kualitas dan keamanannya tentu terjamin. Jadi barang-barangnya dari paket Kodomo Challenge ini tidak tajam ya kan, tidak beracun juga, terus juga tidak mudah patah, tidak mudah terbakar, dan tentunya sudah berstandar nasional Indonesia. Jadi Moms and Dads nggak perlu ragu lagi untuk membeli paket Kodomo Challenge bahasa ini. Nah, Moms and Dads ternyata sudah lebih dari 400.000 anak di Indonesia yang sudah berpengalaman menggunakan paket Kodomo Challenge nih. Jadi paket Kodomo Challenge ternyata kan nggak cuma paket bahasa aja ya, dia sistemnya berlangganan juga nih paket Hope. Ternyata udah banyak banget yang menggunakan produk Kodomo Challenge ini. Nah, di sini sendiri nih bisa dilihat nih contoh-contoh dari testimoninya ya Moms and Dads. Oke, next slide ya, coba kita lihat. Nah, sesi informasi promo testimoni video sebelum Q&A nih. Oke, jadi bagi Moms and Dads yang tertarik membeli paket Kodomo Challenge bahasa nih, kita memiliki diskon pada webinar hari ini. Diskonnya berapa? Diskonnya 10% Moms and Dads, dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi kita lihat dari harga paket yuk ya, next slide-nya. Jadi dari harga paketnya 495.000, Moms and Dads hanya perlu membayar 445.500. Dan ternyata Moms and Dads ada mainan tambahannya. Hadiah tambahannya apa sih? Nih, untuk paket yang pertama, Moms and Dads bisa mendapatkan hadiah tambahan berupa puzzle makanan bernyanyi. Untuk paket yang kedua, untuk harganya sama dengan paket yang pertama, mendapatkan hadiah tambahan berupa mainan buku telepon. Dan yang ketiga, ini ada colorful block set tambahannya. Nah, ini untuk harga yang keempat ya. Harga yang keempat ini memang berbeda karena memang mainannya lebih unik dan juga memang bervariasi banget nih. Moms and Dads bisa bermain mesin kasir, terus juga bermain hati-hatinya sendiri. Harganya dari 682.000 menjadi 613.800. Untuk hadiah tambahannya berupa English Workbook. Jadi nggak cuma diperkenalkan bahasa Indonesia saja, tapi juga sudah mulai diperkenalkan nih dengan bahasa asing dengan menggunakan English Workbook ini. Wah, menarik banget ya.
Jadi bagi moms and dads yang membeli paket Kodomo Challenge lebih dari 1 nih, atau beli 2 nih, ternyata ada hadiah tambahan lebih loh. Wah, menarik banget nih, hadiahnya apa sih? Ada hadiah berupa Shimajiro bed towel. Nah, ini contoh bed towelnya ya moms and dads. Nah, ini saya megang nih contoh bed towelnya. Gambarnya Shimajiro. Ini lucu banget kan, moms and dads. Ini adalah bed towelnya. Ini lucu banget gambar Shimajiro. Jadi bagi moms and dads yang membelinya langsung 2, bisa langsung kumpulin stikernya, lalu di-redeem nantinya. Dan mendapatkan Shimajiro bed towelnya. Wah, menarik banget ya. Nah, yang tadi saya informasikan nih, ternyata Kodomo Challenge itu nggak cuma paket Kodomo Challenge bahasa aja loh. Kita ada juga nih yang namanya berlangganan sistemnya. Jadi setiap bulannya nanti akan dikirim ke rumah atau ke alamat rumah moms and dads. Namanya paket HOP. Paket HOP ini ditujukan untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Ini tentunya sudah diperkenalkan untuk mempersiapkan si kecil nih masuk ke sekolah ya kan, sudah ada mesin bahasa, terus juga nanti juga diajarkan dari sisi motorik halusnya dengan menulis dan lain sebagainya nih di paket Kodomo Challenge HOP ini. Dan bagi peserta webinar bisa mendapatkan DVD backcase ini jika membeli paket Kodomo Challenge HOP. Jadi nggak cuma Shimajiro bed towel aja, tapi juga ada DVD backcase-nya untuk hadiah tambahannya. Wah, menarik ya Moms and Dads. Nah, Moms and Dads, kita next slide-nya. Nah, bagi moms and dads yang masih mungkin kurang menarik nih informasinya atau mungkin masih penasaran lagi ya kan, atau pengen lihat testimoni lebih lengkapnya, silakan kunjungi shimajiro.id/testimoni atau mungkin kasih aja hashtag nih di Instagram, hashtag #playwithkodomo-challenge atau Kodomo Challenge ID. Nanti semuanya akan keluar nih untuk testimoni-testimoni dari paket Kodomo Challenge. Nah, Moms and Dads, kita lihat yuk mungkin testimoni. Oh ya, ini dia informasi yang paling penting nih. Bagi Moms and Dads yang pengen membeli paket Kodomo Challenge Bahasa, bisa langsung ya kan menghubungi nomor yang tertera di layar ini di 0813 1897 7396. Jadi langsung aja nih chat ke nomor ini. Ya kan, nantinya akan dipandu oleh tim dari sales edukasi kita untuk membeli paket apa kira-kira dan rekomendasi paketnya apa. Dan kita juga mohon izin nih bagi Moms and Dads, nanti dari tim sales edukasi kita mungkin akan menghubungi Moms and Dads nih untuk menawarkan kembali paket Kodomo Challenge. Nah, selain itu ada testimoni nih, testimoni dari paket Kodomo Challenge Bahasa. Yuk kita saksikan bersama Moms and Dads. Ini adalah Shimajiro dari Kodomo Challenge. Jadi ini adalah paket edukasi berlangganan gitu yang bagus banget. Tapi sekarang itu Kodomo Challenge hadir dengan paket bahasa yang bisa dibeli per paket. Jadi nggak perlu berlangganan juga udah bisa beli paket untuk Kodomo Challenge Shimajiro ini. Ada 4 paket untuk usia 1-3 tahun. Nih yang ini Alessa lucu banget deh dapetnya. Dia ada boneka tangan Shimajiro tuh, lucu banget ya. Tuh, pasti senang banget deh anak-anak tuh. Dan isi paketnya tuh mainannya kayak lebih banyak gitu. Gitu. Lalu ada juga buku bergambar di dalamnya. Nah, terus ini ada buku-buku kosakata makanan dan ada 1 set koki bersuara. Jadi ini tuh lucu, boxnya bisa dijadiin kompor. Terus ini kita dapat mainan-mainannya seperti ini, lengkap banget dan tuh, ini bisa bersuara gitu. Tuh, bagus ya? Aku matiin ya. Nah, selain itu juga dapat stiker-stikernya dan dapat videonya kali ini dari USB seperti ini. Tuh. Bagus banget deh pokoknya di sini tuh, dan Alessa tuh suka banget. Kalian kalau misalnya mau beli paket ini, tenang aja pokoknya nggak berlangganan pun bisa kok beli paket seperti ini. Dan isi mainannya banyak, isi paket edukasinya tuh banyak. Shimajiro itu salah satu karakter ninja etika. Jadi dia tuh selalu mengajarkan tentang etika-etika. Misalnya etika makan di restoran atau tempat lainnya. Dan Alessa tuh selalu ingat banget. Gitu. Bagus banget deh. Terus ini juga melatih imajinasi anak gitu. Dan lain-lain, bukunya juga bagus banget. Oke, Moms and Dads, itu adalah testimoni dari paket Kodomo Challenge Bahasa. Jadi bagi Moms and Dads nih, bisa langsung ya menghubungi nomor yang tertera di layar tadi nih. Jika tertarik memang membeli paket Kodomo Challenge Bahasa ataupun mungkin paket
hop. Oke, Moms and Dads, itu saja ya informasinya. Jadi bagi Moms and Dads yang tertarik nih selama webinar berlangsung ya kan, bisa mendapatkan diskon 10%, gratis ongkir ke seluruh Indonesia, dan juga mainan tambahan nih. Wah, menarik banget emang. Oke, Moms and Dads, itulah informasi tentang Kodomo Challenge. Jadi bagi Moms and Dads nih bisa langsung ya. Nah, oke. Selain itu juga saya ingin menginformasikan nih, Moms and Dads bisa loh nge-share keseruan webinar kita hari ini, langsung upload ke Instastory. Jangan lupa berikan hashtag-nya, hashtag webinar Parenting Kodomo Challenge, tag ke @simajiro_club_id, dan juga ke @rs_lira_medika. Nanti 3 orang yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari Kodomo Challenge. Wah, menarik sekali nih. Pasti lucu-lucu juga nih merchandise-nya. Nanti akan diinformasikan di akhir acara ya, Moms and Dads. Nah, Moms and Dads, yuk kita masuk ke sesi Q&A nih. Pasti ditanya-tanya nih. Pasti ditunggu-tunggu juga nih oleh Moms and Dads. Oke, Dokter Sally, kita masuk ke Q&A karena udah banyak banget nih pertanyaan, dan ternyata ada 56 pertanyaan loh yang masuk. Luar biasa sekali nih Moms and Dads ya. Tapi nggak mungkin kita tanyakan semuanya. Jadi sudah dipilih juga oleh tim dari Kodomo Challenge pertanyaan-pertanyaan yang mewakili suara dari Moms and Dads-nya nih hari ini. Oke, Dokter Seri, kita mulai ya sesi Q&A ini. Oke, Gian. Oke, di sini ada satu pertanyaan, cuman di sini nggak ada namanya. Jadi bertanya, gimana sih cara membangkitkan minat anak untuk membaca usia dini hingga anak usia bagaimana cara membangkitkan minat anak usia dini hingga anak usia 1 tahun ke atas untuk membaca atau mendengarkan atau menyukai suatu cerita? Dan bagaimana cara supaya anak dan momsnya ini lebih happy dalam berkomunikasi? Mungkin bisa dikasih tips ya juga nih, Dokter Sally, yang sudah sering membacakan cerita nih kepada anak-anaknya. Iya, terima kasih Gian. Ini pertanyaannya baik sekali ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita membangkitkan minat baca anak ini ya, yang dari awal. Sebenarnya simpel ya, dengan sering berajak bercerita dulu. Kemudian, nah ini kan tadi dari Gian juga ada buku ya. Jadi ini contoh ya. Jadi ini adalah yang untuk tahap perkembangan bahasa awal ya. Kenapa saya ambil ini? Karena memang ini juga bisa dijadikan contoh. Biasanya buku-buku anak yang usia dini itu gambarnya satu, jadi bukan yang banyak gambar, yang banyak tulisan. Jadi dia hanya gambar, terus kemudian gambarnya yang menarik. Kita bisa aja misalnya nih, contoh, saya ambil satu buku ini. Wah, Dek, oh ini bagus ya, ada kupu-kupu. Nah, kemudian kita menggunakan intonasi. Kupu-kupunya ada warna kuning sambil menunjuk, sehingga si anak menggunakan visualnya. Ya, dia melihat. Kemudian ini warna putih. Lalu kita lihat ya, si Majiro mau kemana? Nah, kita buka bukunya. Nah, di sini untuk produksi sudah didesain selucu mungkin. Jadi hanya satu gambar, ciluk bah. Wah, ketemu sama si Majiro. Biasanya bayi-bayi senang nih ciluk bah nih. Nah, ini bisa menarik anak-anak itu untuk tertarik. Walaupun dia hanya melihat gambar, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan buku yang sesuai usia, ya, yang kalau anak usia dini jadi fokus sama gambar, ya, tidak banyak tulisan, dan seperti ini kami settingkan ada bukanya. Ini motorik halus pun bisa berkembang. Nah, dengan kita bahasa ciluk, ba, jadi seolah-olah si Majiro ini yang ada dalam buku ini bermain dengan si bayi, ya kan? Nah, ini bisa menarik anak dari usia dini. Nah, yang menarik di sini adalah contoh buku ini dari Kodomo Challenge ya, dia menggunakan warna-warna yang menarik. Bahwa anak-anak itu lebih tertarik dengan warna merah, warna kuning. Pas banget nih ya, si Majiro bajunya merah ya. Jadi sehingga membuat anak itu mau mendekat. Apa tuh merah-merah itu ya? Dan dia tertarik ya. Nah, kemudian misalnya kita buka halaman selanjutnya. Wah, ada kelinci, singa, gajah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa anak-anak di usia dini senang dengan hewan, ya, senang dengan buah-buahan. Jadi kita mencari buku yang isinya memang ya fokus hanya gambar hewan, gambar buah-buahan, ya. Nah, lihat tuh ada ini ya, bus mau jalan-jalan, tintin ya gambarnya. Nah, ini
dapat bisa menjadi contoh bagaimana kita menarik seorang anak itu membaca. Coba kita lihat ada kejutan apa di sini. Ada pohon, ternyata ada gajah. Gajah hidungnya panjang ya, itu namanya belalai. Tanpa kita sadari, kita ini sudah memperkaya kosakata anak-anak kita. Nah, mungkin itu tips yang bisa merangsang anak-anak ini untuk membaca di usia dini. Bisa juga kita gunakan boneka, ya. Nah, boneka si Majilo ini, ya, ini halo, ya kan? Jadi si anak-anak tuh suka, hai, aku si Majiro. Nah, jadi dengan menggunakan ini kita juga bisa bercerita, ya. Mungkin seperti itu tips. Jadi menggunakan buku yang sesuai dengan usia, terus kemudian gambarnya menarik, tidak penuh dengan tulisan, ya. Jadi memang dalam hanya satu gambar itu kita bisa sebenarnya bercerita banyak hal, gitu. Oke, mungkin seperti itu, Bian. Oke, semoga bisa terjawab ya. Jadi intinya memang dari sisi bacaannya juga ya, yang perlu dipas tadi kan jangan terlalu banyak warna, bukan banyak terlalu ramai, betul. Terlalu ramai. Dan tadi mungkin yang di-highlight juga read aloud ya. Jadi benar-benar read aloud itu penting banget ya kan dalam membacakan suatu cerita nih supaya lebih menarik. Dan selain itu juga intonasinya. Nah, sesi Kodomo Challenge juga ada nih yang bersama storyteller ya kan. Ya, jadi Mom Sandet mungkin next bisa ikutan juga nih. Jadi bisa tahu tips and triknya gimana sih membacakan cerita yang benar nih untuk si kecil. Oke, semoga membantu ya Moms tadi untuk pertanyaannya walaupun nggak ada namanya nih. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan ya dokter. Ini dari Ibu Ita Septiani Utami. Dok, saya mau tanya, anak saya usianya 2,5 tahun. Sejak bayi, ini saya ajarkan mendongeng dengan mengawali buku kontras yang bergambar. Sekarang si anak sedang sekali melihat buku dan bundanya yang harus aktif menceritakan isi cerita dari gambar tersebut. Nah, minimal berapa jam ya per hari untuk membacakan buku ke anak balita dan bagaimana menangani anak yang suka menyobek buku? Itu kayaknya problem Mom Sandet ya juga nih kalau membacakan cerita kayaknya. Oke. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi begini, anaknya 2,5 tahun ya. Kita mesti ingat tadi saya selalu ulang-ulang bahwa anak 2,5 tahun ini juga anak yang fokusnya memang masih sebentar-sebentar. Sehingga sebenarnya sebaiknya kita kalau ke anak itu kita tidak memakai batasan waktu dalam arti harus 15 menit, harus 30 menit. Kita harus melihat dari kemampuan si anak. Kalau anak sebenarnya sudah interest dengan buku, bahkan 15 menit itu bisa tidak cukup bagi si anak itu. Selama anak masih tertarik, anak masih bertanya. Apalagi kalau anak yang sudah dibiasakan, ketika dia sudah bertemu buku dan tadi ibunya bilang ya bahwa saya sudah harus lebih berimprovisasi, berarti sebenarnya dia sudah tertarik dengan membaca, ya kan? Nah, memang tinggal kita. Tapi sebenarnya gampang. Anak-anak 2 tahun ini, anak-anak yang repetitif, jadi mengulang-ulang. Jadi kita nggak apa-apa. Ini tuh tujuannya untuk kita membantu memorinya. Sebenarnya ketika anak itu mengulang-ulang itu, dia berusaha memori. Jadi ini ada kemampuan memorize yang akan kita tingkatkan. Nah, kemudian kita bisa bercerita yang sesederhana mungkin. Contoh ya tadi, saya paling senang mengulang tuh gajah sama jerapah. Gampang dideskripsikan. Ya, kalau jerapah itu juga kebetulan yang saya ke anak saya, nih namanya jerapah, lehernya panjang, sambil ditunjuk jerapah leher panjang, warnanya kuning, makanya jerapah tinggi. Kita sudah mengajarkan tinggi, rendah, kita sudah mengajarkan warna, ya kan? Jadi sebenarnya mungkin buat anak moms yang sebenarnya sudah tertarik dengan buku, bisa saja lebih. Yang penting adalah anak masih fokus, anak masih interest. Kita masih bisa melanjutkan. Nah, kalau memang dia sangat-sangat tertarik, berarti anak ini memang sebenarnya perkembangannya lagi memang puncak-puncaknya. Ingat ya, kalau di 2 tahun ke atas itu kan ledakan bahasa ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya banyak yang ingin dia keluarkan, tapi mungkin ya dia menjatuhkannya mengininya di buku. Jadi melalui lewat media buku ya. Jadi sebenarnya kalau buat saya sih tidak ada batasan waktu, tapi bukan berarti kita juga anaknya udah nggak mau terus kita paksain, ayo duduk, ini belum selesai bacanya gitu ya. Jadi kalau memang anaknya udah nggak tertarik, ya udah jangan dipaksa lagi, mungkin anaknya udah capek ya. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah mengantisipasi anak yang suka merobek buku. Sebenarnya ini masuk dalam perkembangan motorik halusnya, ya kan? Kalau memang anak lagi dalam suka merobek buku, kita ambilkan media untuk menggantikan dia belajar merobek.
Sebenarnya moms and dads harus bersyukur karena anak-anak itu bukan merusak, tapi lagi ternyata sambil membaca kemampuan motorik halusnya juga lagi dia kembangkan. Dirobek, ada kan ya kalau untuk yang paket kodomo aku ingat banget tuh yang roti lapis ya, yang merobek kan. Nah, kebetulan saya punya ya Gian, jadi saya ngikut carry-nya, jadi saya tahu. Jadi merobek. Nah, nanti itu ada paket bahasa yang roti lapis itu jadi bisa. Jadi merobek yang tadinya hanya untuk perkembangan motorik halusnya asal merobek, lama-lama kita bisa mengarahkan sehingga ini nanti dia jadi bagus merobeknya dan dikemas dalam paket kodomo, paket bahasa itu, paket roti lapis itu yang nanti berkembang jadi belajar bentuk, berkembang bermain peran, toko roti, ya kan? Jadi sebenarnya satu yang harus kita ketahui bahwa ini merobek ini bukan ingin hati merusak, tapi perkembangan motorik halusnya lagi berkembang. Nah, mungkin kita bisa mengambil satu media kertas yang sudah tidak terpakai. Oh iya, Dede, nanti ini ya yang dirobek. Kalaupun memang anak lebih tertarik merobek yang berwarna, memang kita sudah menjadi ini ya, apa namanya ya ibaratnya itu memang sudah ya, memang buku-buku itu akan terobek gitu, ya kan? Jadi gunakan media lain yang mungkin bisa kita gambar dulu. Yang kalau roti lapis itu kan ada gambarnya kan. Jadi mungkin ada warna-warninya, ada bentuknya. Jadi mungkin kita bisa arahkan anak itu untuk menggunakan itu untuk merobek sehingga mungkin tidak banyak buku yang dirobek. Mungkin seperti itu, Gian. Oke, jadi yang perlu diingat istilahnya memfasilitasi ya, bisa dibilang Betul. ya, memfasilitasi kegiatan merobek itu menjadi untuk kegiatan yang melatih positif motorik. untuk melatih motorik. Betul. Oke. Nah, tadi bisa diingat juga tuh Moms and Dads ya kan, bahwa yang namanya membaca itu tadi apa namanya? Maaf, agak-agak kelupaan tadi. Jadi intinya sih memang membaca ini sangat bagus sekali untuk si kecil ya kan, dari sisi komunikasi ya kan, dan perlu Moms and Dads tahu istilahnya membacakan cerita melalui buku bahasa juga benar-benar bagus sekali gitu. Oke, semoga terjawab ya. Mam Ita nih sudah menjawab juga nih. Terima kasih Dok atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Oke, kita langsung ke Moms yang selanjutnya nih, ada Moms Dea Amelia. Dia bertanya, anaknya ini 25 bulan Dok, ya kan? Jadi udah senang banget nih bercerita, membaca juga ya kan. Nah, namun si Mam Dea ini memberikan bacaan bukunya ini lebih kepada bahasa Inggris gitu. Banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa asing. Nah, apakah akan ada kebingungan nih jika menggunakan bahasa asing saat bercerita? Dan kira-kira kalau boleh nih umur berapa ya Dok boleh diperkenalkan bahasa asing kepada anak nih? Tadi kan dokter juga membahas ya tentang bahasa juga nih dalam materi dokter nih. Ya. Oke. Jadi ini pertanyaan yang menarik sekali ya, pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan. Apalagi kalau kita sekarang kan zamannya canggih ya, banyak ada anak-anak yang terpapar gadget juga rata-rata kebanyakan bahasa asing ya, bahasa Betul. Inggris ya, sehingga anak menjadi sebenarnya salah satu yang menyebabkan anak terlambat bicara ini adalah bingung bahasa, ya kan? Nah, jadi pertama mungkin saya bahas dulu. Jadi kapan sih seorang anak ini bisa kita perkenalkan bahasa asing? Nah, kita harus lihat. Jadi kemampuan tiap anak ini selalu saya katakan berbeda-beda, ya kan? Memang tergantung bagaimana stimulasi kita. Kalau anak yang rajin bercerita, dibacakan cerita, otomatis kemampuan bahasanya ini berkembang pesat, ya. Punya saya itu hampir sebelum 2 tahun itu memang bahasanya sudah jelas. Nah, sehingga kalau diambil rata-rata itu sebenarnya memang 2 tahun ke atas harusnya sudah mulai bisa, dengan catatan bahasa ibunya dia sudah bisa katakan dengan baik, sudah jelas. Sehingga dia anak itu bisa untuk ditambahkan dengan bahasa yang lain. Jadi harus dilihat itu. Karena ada anak yang 2 tahun bisa, ada anak yang sebelum 2 tahun dia juga memang sudah bisa untuk berbicara dengan jelas bahasa ibunya. Bahasa ibu adalah bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Ya kalau kita ya bahasa Indonesia ya. Nah, ada yang anak mungkin 2 tahun plus gitu. Jadi itu harus dilihat dari kemampuan si anak itu sendiri. Nah, tadi anaknya sering dibacakan bahasa yang berbahasa Inggris. Sebenarnya saya balik lagi ke moms ya. Kalau secara bahasa ibunya anak ini sudah kuasain, dalam arti bahasa Indonesia juga dia udah bisa, dan ternyata dia sudah beralih, sudah bisa mampu menambahkan dengan bahasa Inggris, sebenarnya tidak ada masalah. Itu kenapa juga memang kan yang saya senang dari paket
Kodomo ini adalah mesin bahasa ya. Nah, Nah, susah banget mencari mesin bahasa berbahasa Indonesia. rata-rata Inggris ya. Karena rata-rata bahasa Inggris ini, yang akhirnya kita tuh sebenarnya orang tua kadang-kadang pengen punya media yang bisa membantu anak-anak kita ini kan. Tapi karena banyakkan bahasa Inggris, otomatis anak-anak ini kalian tanpa sadari tuh lebih terpapar dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. Saya senang banget waktu dapat ini bahasa Indonesia. Wah, saya bilang. Dan bagusnya ini udah dikelompokkan memang sesuai usia ya. Tadi seperti udah dibilang ya, sekitar 30 bulan ke atas ya. Ya, pas anak saya. Jadi udah mulai belajar alfabet, A, B, C ya dengan kartu kata ya. Nah, ini bahasa Indonesia. Itu yang bikin yang saya tuh euforia ini karena memang bahasa Indonesianya. Mencari yang sesuatu berbahasa Indonesia itu saya dapatkan di sini ya. Jadi selama anaknya sudah mampu berbahasa ibu tidak ada masalah. Buktinya paket Kodomo sendiri juga dia ada yang berbahasa Inggris. Memang diusahakan di atas anak-anak yang udah 2 tahun. Tapi memang kembali lagi ke kemampuan anak kita masing-masing. Mom and dad-nya yang paling tahu, karena mom and dad lah yang paling sering bersama anak-anak. Kalau anaknya sudah bahasa ibunya sudah dikuasai dan dia sudah mampu untuk ditambahkan dengan bahasa lain, why not? Jadi kenapa enggak? Gitu. Oke, semoga terjawab ya Mem Dea. Yang perlu di-highlight tadi bahasa ibu ya yang pertama kali. Ketika bahasa ibunya sudah lancar ya kan, why not kenapa nggak diperkenalkan dengan bahasa asing. Betul. Gitu. Dan yang tahu itu berarti moms and dads-nya sendiri nih. Kira-kira anak saya mampu nggak ya untuk mendengarkan cerita bahasa asing gitu. Dan moms and dads sendiri nih ya kan yang mampu mengobservasi anaknya. Jadi memang ketika emang ada keterlambatan dari sisi bahasa, kalau bisa memang dianjurkan untuk bahasa ibu dulu ya yang harus yang harus benar-benar dilatih gitu. Jangan sampai moms and dads-nya memaksakan nih kehendak. Kadang-kadang kan ada ya moms and dads yang kayak memaksakan nih anak saya harus bisa bahasa Inggris nih ya kan, karena mungkin eranya juga gitu. Itu kasihan juga ya dokter, banyak banget sekarang itu moms and dads yang kayak memaksakan gitu loh untuk anak bisa jadi bahasa asing. Itu nanti akan keluar anaknya seperti ini nanti ya kalau datang ke kita, dok anak ini sebenarnya kayaknya bisa, tapi di mulutnya tuh mau keluar nggak bisa. Nah itu bingung bahasa. Jadi di pikirannya dia ini, ya oke kayak gini. Kita ngambil kata sederhana, kucing. Ya, kalau misalnya anak itu diasuh, pengasuhnya berbahasa Indonesia, dia itu kucing. Maminya senang yang bahasa Inggris, itu cat gitu ya kan. Nah, yang dia dengar adalah miau. Nanti yang keluar di anak itu bukan kucing atau cat tapi miau. Karena yang gampangnya itu di anak itu ada itu. Jadi itu kan, tapi kalau kita menyeragamkan ya dengan bahasa itu kucing, dia udah begitu dia mampu bilang, dia tunjuk reseptifnya, dia paham itu kucing dan dia bisa ucapkan secara ekspresif itu kucing, itu sudah bisa bahasa ibunya. Maka mulailah kita masuk kucing, bahasa Inggrisnya cat gitu. Oke, wah menarik banget tuh. Semoga Mom Sandes nih jangan sampai memaksakan anaknya ya untuk pinter dulu bahasa asingnya nih. Malah harus bahasa ibunya dulu yang harus ditekankan. Oke, kita next pertanyaan ya Dokter Sally. Iya. Ini nggak ada namanya juga nih. Dia bertanya sih, pengaruh membaca dari sisi psikologis anak. Ketika anak menyukai cerita, tentu imajinasinya kan akan berjalan nih. Dan kadang anak suka bicara sendiri. Itu bagaimana ya? Mohon pencerahannya anak usia 4 tahun ke bawah. Oke, ya. Anak yang suka berbicara sendiri ini sebenarnya anak yang mulai mengungkapkan imajinasinya. Supaya tidak berbicara sendiri ya kita ajak bicara, kita temenin. Betul. Memang anak itu ya berbicara dengan sendiri. Jadi kan itu ya kita jadikan kita menjadi teman bicaranya. Jadi kita dengarkan. Seperti anak saya itu dia kan bercerita begini. Pada suatu hari ada 3 burung kecil. Mereka bermain bersama-sama. Mungkin dia berbicara sendiri, walaupun ceritanya belum nyambung. Tapi saya di situ melanjutkan. Ya terus, oh gitu. Nah terus burungnya bermain apa gitu, ya kan? Nah itu kemudian akan terbentuk suatu komunikasi sehingga anak itu tidak menjadi mungkin secara psikologis dianggap sebagai suatu gangguan karena berbicara sendiri. Padahal sebenarnya dia lagi mengeluarkan ide-ide imajinasinya. Cuma saya nggak punya teman berbicara. Padahal kalau itu kita berteman, menjadi teman bicaranya, itu akan menjadi suatu cerita yang menarik. Mulailah kalau anak udah 4 tahun, kita arahkan kertas, kita tambahkan pensil. Mungkin dia akan menjadi dalam bentuk gambar. Siapa tahu anak ini jadi penulis buku, jadi penggambar buku, ya kan? Itu ya. Jadi kita bisa arahkan dengan menambahkan media. Kita kasih alat tulis menulis dan kita juga jangan lupa selalu
prinsipnya adalah mendampingi. Jadi jadilah teman anak kita ketika dia sudah berbicara sendiri, bukan kita tiba-tiba, "Dek, apa sih ngomong sendiri, ngomong apa sih?" Dengerin, kita dengerin dia tuh lagi ngomong apa. Nah, kita ngomong, oh, kita masuk perlahan-lahan. Oh iya, gitu ya. Nah, kita lihat dulu respon anak. Kalau kita masuk perlahan-lahan, dia respon kita dengan baik, oke, berarti ini ada sesuatu yang positif. Tapi kalau misalnya kita masuk ke anak, oh ya, anaknya lari, anaknya menggerbati, ini memang ada masalah, gitu. Nah, itu yang mesti mungkin pendekatan psikolog gitu ya. Jadi untuk cari tahu itu ya memang kita datangin anaknya, kita perhatikan ya, dan kita masuk perlahan-lahan. Kalau nyambung, kita ikutin ceritanya, kita dengarkan, imajinasinya akan berkembang terus-menerus. Mulai kita ambil media-media, kita bantu pensil, kita bantu sama kertas. Jadi biar dia bisa mengungkapkan ide-idenya dalam mungkin bentuk tulisan atau bentuk gambar. Oke, tadi kalau bisa dibilang sebenarnya membacakan cerita ataupun bermain perlu ada yang namanya ditemani ya, Temani, interaksi dua betul. arah gitu, ya kan, Bukan. supaya memang terbangun bonding juga, terus juga anak nggak ngerasa sendiri ya kan, ada teman gitu untuk berbicara atau mungkin untuk mengekspresikan sesuatu. Oke, dokter, sebenarnya ini saya banyak banget pertanyaan dok, cuma rata-rata memang lebih kepada berapa lama sih durasi yang tepat dalam membaca? Tadi mungkin dokter juga udah menjawab ya bahwa yang namanya durasi dalam membaca itu nggak ada waktunya gitu loh, nggak bisa dibilang berapa, cuman bisa dilihat mungkin dianalisa dari si anaknya ya. Anaknya kira-kira masih tertarik apa enggak dengan bacaannya seperti itu. Dan kira-kira kalau untuk waktunya sendiri nih bagusnya di waktu kapan nih dok? Untuk membacakan cerita pagi kah, sore kah, atau mungkin malam kah? Mungkin dari rekomendasi dokter nih. Oke. Ini menarik. Jadi kapan? Tadi sebenarnya udah disebutkan ya. Jadi sebenarnya kapanpun. Sebenarnya yang mau saya tekankan di sini, bercerita ini bisa dimanapun dan kapanpun. Contoh, mungkin kita lagi toilet training anak kita. Bisa nggak biar anak ini menyenangkan toilet trainingnya kita sambil bercerita? Bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya waktu tertentu, apa pagi lebih bagus atau siang lebih bagus atau malam lebih bagus, itu tidak ada teorinya. Tetapi yang paling bagus adalah ketika anak ini dalam kondisi yang bisa menangkap dengan baik. Ya, melihatnya gimana? Ya dia harus memang lagi tertarik, dia tidak ngantuk, dia tidak lapar, ya. Jadi kita bisa lakukan itu. Buktinya ternyata sambil toilet training bisa bercerita. Ya, salah satu tips saya toilet training itu tempel stiker, kemudian bercerita stikernya. Jadi si anak tanpa sadar dia duduk kan kalau toilet training itu diminta minimal 10-15 menit duduk. 10-15 menit duduk, kalau cuma bengong aja mana mau si anak itu duduk ya kan. Nah itu contoh ya kan. Nah kemudian kita juga bisa bercerita sebelum tidur ya kan. Sebelum tidur sampai kapan? Kalau anaknya udah tertidur ya udah. Sehingga makanya tidak ada batasan waktu gitu. Jadi kita jangan bercerita itu seperti kalau kita pakai batasan waktu kita akan terburu-buru, tergesa-gesa itu sehingga akan mempengaruhi berceritanya kita. Membaca dengan cepat, tidak ada intonasi naik turunnya gitu ya. Jadi bisa dimanapun, bisa kapanpun, dan sebenarnya bisa kita aplikasikan untuk berbagai macam hal. Toilet training masuk, anak lagi susah makan bisa masuk, ya kan? Ya kayak gini kan. Kalau susah makan biasanya masalah anak-anak, kayak ini kan dikasih buku-buku ini kan, ini bisa juga kita lakukan. Mungkin misalnya dia lagi susah makan, kita bantu dengan apa? Anak lagi makan lagi susah, kita mulai buka. Tuh, itu makan, wah ternyata enak ya. Wah ada sayur ya, ada tomat. Tomatnya bagus sekali, warnanya merah. Coba Dedek makan. Kira-kira rasanya gimana ya? Mungkin ini akan membantu dalam proses makan juga. Sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Oke? Jadi udah terjawab ya Moms and Dads nih, karena saya tadi bacain Q&A ya kan, memang rata-rata pertanyaannya kapan sih waktu yang tepat ya kan, terus berapa lama durasinya, semoga terjawab ya Moms and Dads, kapan saja dan waktunya sendiri tidak ditentukan gitu, kapan saja Moms and Dads mau menceritakan silahkan, dan kapan anak bosen itu bisa dilihat sendiri dari reaksi anak-anak Moms and Dads. Oke Dokter Sally, karena udah hampir 2 jam juga nih ya kan, terima kasih banyak ya Dokter Sally atas waktunya hari ini. Nah mungkin sebagai penutup nih dokter, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan nih kepada Moms and Dads nih yang masih bertahan 216 peserta nih kira-kira kepada Moms and Dads-nya. Ya, jadi kalau pesan saya adalah bahwa membacalah
sedini mungkin. Jadi jangan nanti aja membaca, ini kan urusan nanti anak SD gitu. Bukan, tapi membaca sedini mungkin ini begitu banyak manfaatnya, ya kan? Nah, kemudian membaca ini, bercerita ini bukan suatu beban. Jadi bikin ini seperti kita sehari-hari. Contoh kayak saya sama Gian lagi ngobrol, ya kan? Ini namanya bercerita dan akan menjadi sebuah dongeng, atau mungkin akan menjadi sebuah cerita yang mungkin kemudian kita mulai masuk buku, ya. Mungkin itu yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu berapa lama Bapak, karena itu menjadikan beban. Berapa lama? Oke, saya sebelum tidur 15 menit harus bercerita ke anak. Padahal sebenarnya bikinlah itu sebagai suatu rutinitas. Jadi membaca sebagai suatu rutinitas. Diharapkan dengan kita membaca sejak dini, membuat itu menjadi suatu rutinitas, kita akan membentuk anak Indonesia tumbuh kembangnya baik, cerdas, akhlaknya juga baik. Karena buku itu adalah jendela dunia, ya. Banyak hal yang kita bisa belajar dari situ. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih Dokter Sally atas waktunya. Sehat Terima selalu ya kasih, Dokter. Jan. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Oke, Moms and Dads, itulah diskusi kita hari ini bersama dengan Dr. Sally Palid dari RS Lira Medica. Luar biasa banget ya Moms and Dads, tadi materinya benar-benar luar biasa sekali dan juga komplit nih dari sisi tumbuh kembangnya, speech delay-nya, terus juga tadi membahas tentang membaca, ya kan pentingnya membaca, bagaimana teknik membaca yang baik, dan semuanya lengkap nih dari Dr. Sally. Semoga Moms and Dads mendapatkan ilmu ya dari materi hari ini nih. Oke, Moms and Dads, sebelum ditutup nih Moms and Dads, saya ingin menginformasikan lagi nih. Dari tadi Dokter Sally udah mention terus nih tentang Kodomo Challenge, ya kan? Betapa bermanfaatnya sekali untuk si kecil nih. Nah, bagi Moms and Dads yang pengen banget mendapatkan paket Kodomo Challenge bahasa, kita masih ada diskon ya 10% dan juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi bagi Moms and Dads bisa langsung menghubungi staf edukasi kita nantinya. Nah, ada hadiah tambahan nih, ternyata nggak cuma 10% dan free delivery aja. Hadiah tambahannya nih, coba kita lihat. Hadiah tambahan yang pertama itu ada puzzle makanan bernyanyi. Terus yang kedua itu ada mainan buku telepon. Yang ketiga itu ada colorful block set. Dan yang keempat, hadiah tambahannya apa sih? Ada English workbook. Tadi yang nanya-nanya ya kan, bahasa asing kapan sih diperkenalkannya? Nah, kalau bahasa ibunya sudah selesai nih, udah aktif juga, bisa nih langsung diperkenalkan dengan bahasa asing. Dengan membeli paket Kodomo Challenge bahasa 4, bisa mendapatkan hadiah tambahan English Workbook. Jadi bisa diperkenalkan nih bahasa-bahasa asingnya nih dari hadiah tambahan ini. Wah, menarik ya. Jadi bagi Moms and Dads, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar ya, di 0813-1897-7396. Nanti staf edukasi kita akan membantu nih, baik itu paket bahasa atau mungkin HOP nih, yang anak Moms and Dads 3-5 tahun, pengen belajar bahasa lebih banyak lagi nih dengan mendapatkan tadi nih salah satunya mesin bahasa yang tadi ditunjukkan oleh Dr. Sally, bisa nih langsung menghubungi nomor yang tertera ya, sistemnya berlangganan. Oke, Moms and Dads, itulah informasi tentang Kodomo Challenge. Nah, selain itu Moms and Dads, ternyata Kodomo Challenge ini baru aja nih menghadirkan film terbarunya, yaitu Si Majiro dan Nyanyian Paus. Ya kan? Pasti Moms and Dads penasaran ya tentang Si Majiro dan Nyanyian Paus ini. Kira-kira trailernya, teasernya kayak apa sih? Jadi tayangnya ini di Loket Live nantinya Moms and Dads. Di tanggal berapa sih? Tanggal 24, 25, 31, 1, 7, dan 8 November. Jadi Moms and Dads bisa langsung nih cari tiketnya di loket.com ataupun GoTix. Nanti nggak cuma nonton aja, karena disediakan juga yang namanya audiobook dan juga megaphone untuk si kecil nih. Jadi nggak cuma nonton aja ya. Untuk harga tiketnya sendiri Rp64.000 Moms and Dads, murah banget ya. Bisa nonton, dapat audiobook juga ya kan, dan juga dapat megaphone nih untuk si kecil. Yuk kita saksikan yuk teasernya berikut ini. Hai teman-teman, kisah kali ini tentang petualangan di laut loh. Kita akan mencari ibu bayi paus yang tersesat. Petualangan naik kapal selam Tuan Roarson, seru dan menegangkan. Kita akan berkenalan dengan kakek Gigi dan 3 kakak beradik Sarden, juga sekepiting hantu. Selain itu, ada juga sutradara Kelomang dan Hama-chan yang akan memandu teman-teman selama menonton. Di drama musikal Bawah Laut, kita akan menari dan bernyanyi bersama peri laut. Berikanlah pengalaman menonton pertama kali pada si kecil. Dukung kami dengan menggunakan megaphone paus ya. Film Si Majiro dan Nyanyian Paus segera ditayangkan. Moms and Dads, silakan nikmati petualangan menonton bersama si kecil. Kami tunggu di sana ya.
Oke, itulah informasinya ya Moms and Dad tentang film terbaru dari Shimajiro nih, Shimajiro dan Nyanyian Paus. Silahkan di searching aja di Gotix atau loket.com, searching aja Shimajiro Movie, nanti akan keluar semua tuh tiket-tiketnya, tinggal dipilih aja jamnya sesuai kebutuhan Moms and Dad. Nanti bisa disaksikan bersama keluarga nih menariknya. Nah, Moms and Dad, ini nih yang ditunggu-tunggu mungkin nih bagi Moms and Dad yang 169-nya masih stay. Oke, kita lihat ya. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Next, kita lihat. Oke, ini dia 3 pemenangnya. Selamat ya kepada Moms and Dads yang tertera namanya di layar. Moms and Dads berkesempatan Moms and Dads bisa ngeklaim hadiahnya di link tersebut. Nah, batas maksimalnya itu 2 hari. Nanti akan dikirimkan nih merchandise-nya ke alamat Moms and Dads. Nah, selain itu juga ada penanya terbaik nih, 2 penanya terbaik, ada Mom Ita Septiani Utami dan juga Mom Dea Amelia. Selamat ya Moms and Dads. Nah, Moms and Dads bisa langsung klaim ya, hadiahnya batasnya 2 hari maksimal. Oke, Moms and Dads, itulah seluruh informasi dan rangkaian acara dari Kodomo Challenge, webinar Parenting Kodomo Challenge, Moms and Dads. Jadi bagi Moms and Dads nih yang pengen tahu tentang webinar-webinar lainnya, Moms and Dads bisa langsung follow Shimajiro Club ID, ya kan? Informasi webinar kita selalu upload di sana. Yang kedua, Moms and Dads yang pengen tahu nih tentang Kodomo Challenge lebih jauh, Moms and Dads bisa langsung kunjungi website kita di shimajiro.id. Nah, bagi yang pengen tahu tentang Shimajiro dan petualangan-petualangan Shimajiro dan teman-temannya, bisa nih nonton YouTube-nya Shimajiro di Shimajiro Club ID. Subscribe ya Moms and Dads. Jangan lupa juga nih kunjungin atau like Shimajiro Club Indonesia untuk Facebook-nya. Dan bagi Moms and Dad nih yang mungkin masih mikir-mikir nih pengen beli paket Kodomo Challenge bahasa, ya kan? Nah, Moms and Dad bisa loh mampir ke official store Shopee dan Tokopedia kita di Kodomo Challenge. Nanti di situ lengkap juga paket-paket Kodomo Challenge yang kita jual. Oke deh, itulah informasi dan rangkaian acara dari Kodomo Challenge hari ini, webinar Parenting Kodomo Challenge. Saya Giantiara, terima kasih ya pada Moms and Dad yang sudah stay hingga akhir ini. Semoga Moms and Dad mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan kembali lagi ya untuk menonton webinar Parenting Kodomo Challenge nih. Akhir kata saya Giantiara, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa Moms and Dads. Sehat selalu ya.